Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Mahasiswa sekalian, kita ketemu lagi di mata kuliah pengantar ekonomi mikro oleh saya sendiri, Ibu Nurlela M, SPMSI. Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Borneo Tarakan. Di pertemuan ke-10 ini kita akan melanjutkan materi terkait dengan teori perilaku konsumen. Mengenai teori perilaku konsumen, minggu lalu kita telah bahas mengenai bagaimana pendekatan teori perilaku konsumen itu diukur atau ditentukan dari kurva indiferen dan juga kurva kepuasan maksimum atau marginal utility. Di kesempatan hari ini kita masuk ke dalam materi mengenai konsep budget line. Diharapkan juga hari ini mahasiswa mampu memahami konsep maksimisasi kepuasan konsumen dan juga efek substitusi dan efek pendapatan. Kita kembali lagi ke pertanyaan mengenai teori perilaku konsumen yang menerangkan bahwa bagaimanakah seorang konsumen menentukan jumlah dan kombinasi barang yang akan dibeli dari pendapatannya. Dari pertanyaan ini ada tersirat bahwa pendapatan konsumen itu berbeda-beda. Meskipun konsumen selalu mempunyai kepuasan yang tidak terbatas, akan tetapi kepuasan yang ingin diraihnya itu atau peningkatan kepuasannya itu dibatasi oleh pendapatan yang diterimanya. Nah, untuk itu mengenai pendapatan konsumen yang terbatas itu kita jelaskan di garis anggaran atau budget line. Garis anggaran itu merupakan garis yang menunjukkan jumlah barang yang dapat dibeli dengan sejumlah pendapatan atau anggaran tertentu pada tingkat harga tertentu. Bentuk garis anggaran bisa dilihat pada gambar di sebelah kiri. Garis anggaran. Konsumen hanya mampu membeli sejumlah barang yang terletak pada sebelah kiri garis anggaran. Garis anggaran itu ditunjukkan oleh garis warna biru ini. Ini merupakan batas yang dapat dibeli oleh seorang konsumen dari mengkonsumsi dua jenis barang. Dua jenis barang itu disimbolkan atau dituliskan dengan simbol Y, kemudian dengan jenis barang kedua itu disimbolkan dengan simbol X. Persamaan garis anggaran yaitu I sama dengan X kali PX tambah Y kali PY, di mana I adalah besarnya pendapatan atau anggaran yang tersedia, Y adalah jumlah barang Y, X adalah jumlah barang X, PY adalah harga barang Y, dan PX adalah harga barang X. Jadi dari gambar kurva garis anggaran ini atau budget line ini, maka batas barang yang hanya bisa dikonsumsi oleh konsumen adalah kombinasi barang yang ada di bawah garis ya di sebelah kiri. Untuk lebih jelasnya kita bisa lihat dari ilustrasi contoh berikut. Berikut adalah gabungan makanan dan pakaian yang dapat dibeli oleh konsumen. Contoh, uang yang tersedia atau income atau pendapatan itu sebesar Rp90.000. Harga makanannya disimbolkan dengan PY sama dengan 6.000 setiap unit. Harga pakaian PX 9.000 setiap unit. Pertanyaannya, tentukanlah budget line atau garis anggarannya. Jika diketahui kombinasinya ada 6 ya, kombinasi konsumsi barang, kombinasi A, mengkonsumsi 15 makanan, 0 pakaian, dengan uang 90.000 atau budget 90.000. Kombinasi B, itu mengkonsumsi 12 makanan, kemudian pakaian 2 dengan uang 90.000. Demikian seterusnya sampai kombinasi F.
Jadi di sini bisa kita lihat bahwa pada saat seorang konsumen ini mengkonsumsi barang jenisnya kombinasi A, yaitu 15 pakaian, maksud saya 15 makanan dan 0 pakaian dengan uang 90.000, maka dia tidak bisa membeli atau menambah konsumsi pakaiannya karena budgetnya terbatas. Demikian pula sebaliknya, jika uangnya semua digunakan untuk 90.000 itu digunakan untuk membeli 10 pakaian, maka tidak bisa membeli makanan. Bagaimanakah gambar budget line-nya atau garis anggarannya? Disajikan pada gambar berikut, di mana pada 6 kombinasi ini kita bisa lihat pada saat mengkonsumsi makanan 15, ya, semua dihabiskan untuk 15. Maka untuk pakaian yang ditujukan oleh sumbu X ini tidak ada konsumsi. Pada saat mengkonsumsi makanan sebanyak 12, maka pakaian yang bisa dikonsumsi sebanyak 2. Pada saat konsumsi makanan 9, maka pakaian bisa dikonsumsi bertambah jadi 4. Dan seterusnya sampai kombinasi ke 6. Dan di sini juga kita bisa melihat apa yang namanya MRS, marginal rate of substitution. Misalkan untuk kombinasi AB, maka marginal rate of substitution-nya itu sebesar 3. Ya, masih ingat, marginal rate of substitution itu adalah pengurangan suatu jenis barang, konsumsi barang untuk menambah konsumsi barang yang lain. Ya, misalnya dalam kombinasi AB ini, untuk jika ingin meningkatkan konsumsi pakaian, maka harus mengurangi konsumsi makanan sebanyak 3 unit. Nah, jika kita lanjut, jika titik-titik A, B, C, D, E, F atau kombinasi konsumsi barang tersebut di titiknya dihubungkan, maka akan berbentuk sebuah kurva. Itulah yang disebut dengan budget line. Budget line. Jadi seorang konsumen hanya bisa mengkonsumsi barang, kombinasi barang di bawah garis budget line. Budget line itu memiliki slope negatif. Slope negatif itu miring dari kiri atas ke kanan bawah. Untuk memahami lebih lanjut, nanti silakan mengerjakan soal berikut, yaitu anggaran Budi Rp100.000, sedangkan ada 2 macam barang yang ingin Budi beli, di mana barang X itu harganya 25.000 per unit, harga barangnya itu adalah 20.000 per unit. Pertanyaannya, tentukan atau gambarkan budget line-nya. Nanti bisa dijawab oleh mahasiswa sekalian setelah penjelasan ini ya, sampai tuntas. Kita masuk ke maksimisasi kepuasan konsumen. Maksimisasi kepuasan konsumen itu bisa dilihat bahwa letak kepuasan konsumen itu bisa dicapai pada saat mengkonsumsi barang Y dan X. Dalam posisi kurvanya itu, pada saat konsumsi barang Y dan X itu terletak pada titik singgung antara garis anggaran dan kurva kepuasan yang sama dari konsumen yang bersangkutan. Bisa kita lihat di gambar bahwa di titik C itulah yang merupakan titik di mana seorang konsumen telah mencapai kepuasan yang maksimum atau kepuasan yang optimum. Jadi kata kuncinya di sini, kepuasan yang maksimum itu terletak pada titik singgung antara kurva indifferent atau kurva kepuasan yang sama, jika masih ingat, dengan ini adalah budget line. Budget line atau garis anggaran. Jadi kepuasan maksimum berada di titik C. Dan itu merupakan kombinasi konsumsi barang Y sebanyak Y bintang dan X itu adalah X bintang. Nah, pada saat itulah terjadi kepuasan yang paling optimum.
bagaimana menentukan jumlah kepuasan konsumen? Jadi dari grafik ini kita bisa lihat di manakah letak kepuasan konsumen yang paling optimum. Dari gambar ada I1, IC1, IC2, IC3 dan itu merupakan garis kurva indiferen atau kurva kepuasan yang sama. Sekali lagi ciri-ciri dari kurva indiferen itu adalah semakin menjauhi titik origin, maka kepuasannya akan semakin tinggi. Ya, jadi semakin ke kanan atas, maka kepuasannya semakin tinggi. Sampai tidak terbatas ya. Nah, tapi kepuasan itu jika ingin ditingkatkan dibatasi juga oleh yang namanya anggaran atau dana ya atau budget. Nah, dari gambar ini ada 3 jenis ada 3 tingkatan kepuasan ya, IC1, IC2, IC3. Kepuasan yang paling tinggi adalah di IC3. Kemudian ada juga garis anggaran atau budget line yang disimbolkan dengan BL1. Nah, pada titik di manakah seorang konsumen itu mengalami atau di mana seorang konsumen itu mempunyai kepuasan yang paling maksimum atau optimum, kita bisa lihat kalau di titik A itu kepuasan konsumen itu belum maksimal. Begitupun dengan di titik B, kepuasan konsumen juga belum optimal jika mengkonsumsi barang di titik itu. Kenapa? Untuk di titik A itu belum optimal karena konsumen masih bisa melakukan konsumsi barang lebih banyak lagi karena anggarannya masih ada, masih bisa mengkonsumsi barang misalnya ya bintang ke X bintang atau atau menambah ya konsumsinya untuk Y dan juga X masih bisa menambah karena masih ada anggarannya. Sedangkan untuk di titik B, kenapa belum optimal? Ya, meskipun semua anggarannya sudah dibelanjakannya untuk mengkonsumsi barang Y sebanyak senilai tertentu dan juga X senilai tertentu, akan tetapi titik B ini dikatakan belum maksimum kepuasannya karena sebenarnya masih bisa ditingkatkan. Ini dia masih berada pada kurva kepuasan tingkat 1, IC1. Nah, titik C ini merupakan titik di mana konsumen mencapai titik optimum karena konsumen telah menghabiskan seluruh anggarannya, kemudian dia bisa mencapai kepuasan yang lebih tinggi dibandingkan dengan titik A tadi. Nah, makanya IC2 dan IC inilah merupakan titik maksimum. Sedangkan IC3 itu dikatakan tidak memenuhi atau tidak bisa dicapai oleh seorang konsumen ini yang mempunyai budget sebesar BL1 ya, atau IC3. Jadi meskipun si orang konsumen ini ingin meningkatkan kepuasannya ke IC3, itu tidak mencukupi anggarannya untuk membeli barang X dan Y. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa kepuasan maksimum itu terjadi di titik C, titik di mana terdapat persinggungan antara kurva indiferen dan juga budget line. Kita lanjut ya. Nah, efek substitusi dan efek pendapatan. Hal ini terkait nanti dengan pergeseran dari kurva budget line dan juga kurva indiferen. Bagaimana jika kenaikan jumlah barang yang dibeli karena penurunan harga barang tersebut? Nah, itu dikatakan efek substitusi. Efek di mana terjadi penurunan suatu jenis barang. Misalnya barang X yang turun harganya. Maka kemungkinan jumlah barang X yang akan dibeli oleh seorang konsumen itu akan menjadi lebih tinggi. Nah, itu terjadi perubahan dalam kurva. Kemudian efek pendapatan atau income effect. Nah, efek pendapatan adalah kenaikan jumlah barang yang dibeli dari kenaikan pendapatan real akibat penurunan harga barang tersebut. Efek pendapatan itu disebabkan karena kenaikan pendapatan dari seorang konsumen, sehingga dia bisa menambah jumlah barang yang ingin dikonsumsinya, barang X maupun barang Y.
Perubahan efek substitusi dan efek pendapatan dalam kurva dapat kita ilustrasikan di gambar berikut. Y dan X itu merupakan dua jenis barang yang dikonsumsi oleh konsumen. Kemudian juga ada budget line, ya, budget line di titik B dan di titik C. Kemudian ada kurva indifferent atau kurva kepuasan yang sama, I1, I2, I3 dan I4 yang merupakan kepuasan yang paling tinggi, ya. Belum dikatakan paling optimum ya, karena sekali lagi dibatasi oleh budget. Pada gambar ini kita bisa melihat efek substitusi di garis budget line B ini ya. Jika efek substitusi, jika terjadi penurunan harga terhadap barang X, maka seorang konsumen itu akan banyak mengkonsumsi barang X ya, akibat penurunan harganya, karena uangnya masih bisa dialokasikan lebih banyak lagi untuk membeli barang X. Nah, pada saat terjadi penurunan harga barang X, maka kemungkinan kurva akan bergeser ke titik C. Ya, budget line-nya akan bergeser ke kanan ya, dengan Y tetap karena tidak mengalami perubahan harga, sedangkan X-nya yang menuju ke kanan, artinya akan semakin banyak konsumsi barang X yang bisa dilakukan, sehingga dengan adanya penurunan harga barang X, maka kepuasan akan meningkat dari I1 ke I2. Ya, yang awalnya berada di titik E menuju ke titik F ya. Jadi kepuasan bisa meningkat tadi karena adanya penurunan barang X. Nah, sedangkan efek pendapatan itu terjadi apabila seorang konsumen meningkat pendapatannya, sehingga yang awalnya budget line-nya digambarkan oleh garis putus-putus, karena pendapatannya meningkat menjadi garis budget line-nya seperti pada garis AC ya. Nah, itu karena efek pendapatannya meningkat, sehingga budget line-nya bergeser ke kanan. Nah, karena adanya perubahan pendapatan, maka si konsumen itu mengalami kepuasannya menjadi meningkat. Yang awalnya hanya bisa mengkonsumsi barang pada kombinasi G, pada saat pendapatannya meningkat, kepuasannya meningkat karena ada perubahan pendapatan, sehingga akan lebih banyak kemungkinan untuk bisa mengkonsumsi barang Y dan barang X, sehingga kepuasannya bergeser dari I1 ke I2. Nah, efek substitusi dari titik E ke titik F ya, atau dari kurva I1 ke kurva I2, efek pendapatan dari titik G ke titik F, dari kepuasan I1 ke kepuasan I2. Oke, lanjut. Bisa juga dilihat ya perubahan dari efek substitusi dan efek pendapatan dari gambar berikut, kurva anggaran dan perubahan anggaran. Di gambar sebelah kiri efek pendapatan. Nah, jadi pendapatan itu akan mengakibatkan kepuasan budget line akan bergeser ke kanan. Ya, artinya akan semakin banyak jumlah barang yang bisa dikonsumsi ya. Kenaikannya barang Y dan juga barang X. Pergeseran garis anggaran A1 ke A2, naiknya jumlah Y dan jumlah X disebabkan oleh naiknya anggaran atau pendapatan. Nah, sedangkan efek substitusi itu, pergeseran garis anggaran A1 ke A2, itu disebabkan karena naiknya jumlah barang X yang bisa dikonsumsi tadi, kenapa bisa naik? Karena harganya menjadi turun. Sedangkan Y tetap. Oke, baik, itu tadi sedikit pembahasan mengenai budget line dan juga kepuasan maksimum dari seorang konsumen. Untuk teori perilaku konsumen itu kita akhiri sampai di sini di 20